warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Yoga Prasanti, kalian bisa panggil saya Ibu Dwi. Saya asalnya dari Pati dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Wali Songo Semarang. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang statistika. Kira-kira contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Nah, salah satu contohnya adalah ketika kalian memasuki sebuah toko, kalian akan mendapati seorang pegawai sedang mencatat barang-barang yang ada di tokonya. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui barang apa saja yang terjual. Yang kedua, untuk mengetahui barang yang paling laris atau paling diminati oleh pengunjung toko, atau barang yang tidak terlalu diminati oleh pengunjung toko. Nah, ketiga, untuk memutuskan apakah seorang pemilik toko akan membeli barang-barang untuk mengisi tokonya atau tidak. Itu merupakan salah satu contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian statistika, statistik, data, sampel, dan populasi. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika yang mencakup data, sampel, dan populasi. Nah, selanjutnya yang keempat, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data. Yang pertama, kalian pasti pernah mendengar kata statistik dan statistika. Apakah statistik dan statistika itu sama? Coba kalian perhatikan pengertian berikut ini. Statistik adalah kumpulan keterangan yang berupa angka yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang sudah dianalisis. Jadi, statistika dan statistik merupakan dua hal yang berbeda. Statistik sendiri merupakan datanya, dan statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengolah data. Di dalam statistika ada yang namanya populasi, sampel, dan data. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki satu atau beberapa ciri dan karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diselidiki. Sedangkan data itu sendiri adalah sekumpulan informasi yang sudah diperoleh. Nah, data ada dua macam. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, data mata pelajaran terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Sedangkan data yang kedua adalah data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Contohnya, data tinggi badan yang terdiri dari 156, 157, 158, dan 161. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk penyajian data. Data dapat disajikan dalam tiga bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram, dan yang ketiga dalam bentuk grafik. Nah, untuk penyajian data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram, yang terdiri dari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Apa itu data tunggal? Data tunggal adalah data yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 30. Nah, berikut ini salah satu contoh penyajian data tunggal dalam bentuk tabel. Diketahui berat badan 20 siswa berikut. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk tabel? Yang pertama, kalian tentukan data yang
terkecil, dan yang terbesar. Nah, pertama yang paling kecil adalah 40, sedangkan yang paling besar adalah 45. Kemudian kalian urutkan, jadi ada 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Nah, selanjutnya kalian hitung. Misalnya 40. 40 ada berapa di situ? Ada 7. Tinggal dimasukkan ke dalam frekuensinya, berarti 7. 41. 41 itu ada 4, dimasukkan 4. Kemudian 42 itu ada 3. Kemudian 43 ada 1, 44 ada 1, dan 45 ada 4. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya 20. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Nah, diagram batang ini, misalkan tadi ya, jadi contoh yang dalam bentuk tabel, kita ubah ke bentuk diagram batang. Nah, untuk contoh diagram garis, itu ada data pengunjung Pantai Tampora. Caranya hampir sama saat mengubah data menjadi bentuk diagram batang. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini ada dua macam. Yang pertama dalam bentuk persen dan yang kedua dalam bentuk derajat. Di situ ada contoh data penjualan buku dalam bentuk persen dan data nomor sepatu kelas 12 PM1 dalam bentuk derajat. Penyajian data untuk data kelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel berupa tabel distribusi frekuensi, kemudian dalam bentuk grafik yang berupa histogram, poligon, dan ogif. Nah, data kelompok itu apa? Data kelompok adalah data yang jumlahnya banyak, biasanya melebihi 30. Berikut ini merupakan contoh-contoh penyajian data untuk data kelompok. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara menyajikan suatu data, setelah menonton video ini, kalian akan mengerjakan LK yang akan saya berikan. Nah, cukup sekian untuk penjelasan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.